Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang aturan rantai. Nah, untuk materi aturan rantai ini pada kalkulus 2 kita bisa definisikan secara umum aturan rantai itu adalah fungsi di dalam fungsi ya. Jadi kita turunkan fungsi di dalam fungsi. Misalkan fungsi kita ketahui Y sama dengan GU, kemudian fungsi kedua U sama dengan fx. Jadi ini sebuah fungsi U memiliki variabel X. Nah, U ini sendiri, fungsi U ini jadi variabel dalam fungsi Y sama dengan GU. Ini sebenarnya sama saja aturan fungsi komposisi ya. Untuk rumus aturan rantainya, DU sama dengan DY per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Ini untuk fungsi pertama. Kemudian kalau misalkan ada 3 fungsi yang bisa terbentuk, misalnya Y sama dengan FU, kemudian U sama dengan UV, dan V itu sendiri sama dengan Vx. Jadi untuk fungsi V ini memiliki variabel X. Nah, ternyata V ini jadi variabel di dalam fungsi U, dan U di sini, fungsi U di sini jadi variabel di dalam Y. Maka aturan rantainya bisa kita tuliskan seperti ini: dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx dikali dengan du per dv dikali dengan dv per dx. Nah, ini untuk rumus kedua. Jadi masih bisa kita perluas sebenarnya lagi ini, tapi cukup untuk 2 rumus ini kita jadikan sebagai dasar. Kalau masih bisa kita jabarkan jadi 4 di sini, ya bisa saja kita pakai variabel lain. Intinya seperti ini. Kalau 2 fungsi seperti ini, kemudian 3 fungsi seperti ini, rumus aturan rantainya. Nah, ingat, untuk dy per dx itu sendiri sama saja kita mencari y aksennya, atau turunan pertamanya. Contoh pertama, misalnya kita ketahui fungsinya y sama dengan
6x berpangkat 5 dikurangi dengan 5x berpangkat 4, kemudian ditambah dengan 8, kemudian berpangkat 6. Untuk menyelesaikannya ini, nah ini kita misalkan ini sebuah variabel, anggaplah kita misalkan variabel u, jadinya u sama dengan 6x berpangkat 5 dikurangi dengan 5x berpangkat 4 ditambah dengan 8. Fungsinya adalah fungsi u kita turunkan terhadap x, variabel x, jadinya du per dx sama dengan 6 kali 5 30, x berpangkat 4 dikurangi dengan 5 kali 4 20, x berpangkat 3 tambah dengan 0. Karena ini kita sudah misalkan, ini saya misalkan sebagai u, jadi saya ganti u ini, maka y sama dengan u berpangkat 6 dy per, ini variabelnya u kita turunkan terhadap y, jadinya dy per du sama dengan 6 u berpangkat 5. Nah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam aturan rantai. Aturan rantainya kita pakai rumus pertama, dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Kita masukkan dy per du nya tidak lain adalah ini 30x berpangkat 4, dy per du nya ini ini 6 u berpangkat 5 dikali dengan du per dx nya baru 30 x berpangkat 4 dikurangi dengan 20 x berpangkat 3. Kembalikan semua ke variabel x, maka u nya ini kita ganti menjadi ini kembali. Maka kita peroleh sama dengan 6, u nya kita ganti menjadi buka kurung, u nya tidak lain adalah 6x berpangkat 5 dikurangi dengan 5x berpangkat 4 ditambah dengan 8, kemudian di pangkat, jangan lupa pangkatnya pangkat 5, kemudian dikali dengan 30x berpangkat 4 dikurangi dengan 20 x berpangkat 3. Ini adalah dy per dx nya. Ini untuk solusi yang kita peroleh. Contoh berikutnya, contoh 2. Contoh 2, misalnya kita ketahui y sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 1 berpangkat 3 per 1 ditambah dengan 3x kuadrat kurang 1 berpangkat 3 juga. Nah sebenarnya kalau dalam matematika tidak boleh kita tuliskan seperti ini ya, fungsinya harus sejajar dengan
pembaginya. Nah, harusnya seperti ini. Y sama dengan, nah, bagaimana cara untuk menentukan turunannya ini? Nah, bisa kita misalkan penyelesaian kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Nah, kalau saya ganti U nya 3x kuadrat kurang 1, maka kita akan peroleh di sini Y sama dengan ganti U nya ini jadinya U berpangkat 3 1 ditambah dengan U berpangkat 3. Nah, dari sini kita tinggal mencari DU terhadap variabel X, DX kalau di sini, DY terhadap variabel U. Nah, kalau untuk yang ini jadinya 6x. Nah, sekarang ini dia dalam bentuk pembagian. Jadi rumus untuk pembagian di rumus dasar sebelumnya, rumus turunan dasar sebelumnya, kalau misalkan dua variabel, ini variabel pertama kita misalkan A, sini saja saya tulis ya, A sama dengan U berpangkat 3, maka A aksennya sama dengan 3 U berpangkat 2, B sama dengan di bawah 1 ditambah dengan U berpangkat 3, maka B aksen sama dengan 3U kuadrat. Jadi kita pakai aturan hasil bagi di sini. A aksen B dikurangi dengan AB aksen per B kuadrat. Tinggal kita substitusi sini saja. A aksennya tidak lain adalah 3U kuadrat dikali dengan B nya tidak lain adalah 1 ditambah dengan U berpangkat 3 dikurangi dengan A U berpangkat 3 dikali dengan B aksen dikali dengan 3 U kuadrat di sini per B kuadrat 1 ditambah dengan U berpangkat 3 kemudian berpangkat 2 sama dengan kita kali masuk ini jadinya 3U kuadrat kali 1 jadinya 3U kuadrat 3U kuadrat kali U berpangkat 5, jadi pangkatnya ini kalau perkalian variabel pangkatnya dijumlah dikali dengan ditambah 3U berpangkat 5 dikurangi dengan 3U berpangkat 5 juga ini 1 ditambah dengan U berpangkat 3 kemudian berpangkat 2. Ini kita bisa coret 3U kuadrat dikurangi dengan 3U pangkat 5 kurang 3U pangkat 5. Jadi hasil yang diperoleh di sini adalah 3U kuadrat per 1 tambah U berpangkat 3 kemudian berpangkat 2. Jadi ini untuk solusi DY per DU nya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam aturan rantai. Nah, untuk aturan rantainya
dy per dx sama dengan dy per du kali dengan du per dx. dy per du tidak lain sama dengan, mana dy per du nya, dy per du, oke ini dy per du tidak lain ini 3u kuadrat per 1 ditambah dengan u berpangkat 3 kemudian berpangkat 2 dikali dengan du per dx nya tidak lain adalah 6x. Selanjutnya ingat kita kembalikan ke semua ke variabel x, u nya kita kembalikan ke sini. Ini kita substitusi ulang, u nya menjadi 3x kuadrat kurang 1. 3 dikali dengan u nya adalah 3x kuadrat kurang 1, pangkatnya pangkat 2 dibagi dengan 1 ditambah dengan u nya buka kurung 3x kuadrat dikurangi dengan 1, pangkatnya pangkat 3, kemudian kita kurung, kemudian ini pangkatnya pangkat 2 dikali dengan 6x. Jadi ini kita bisa kali masuk kembali, 3 kali 6 18x dalam kurung 3x kuadrat dikurangi dengan 1 berpangkat 2 per 1 ditambah dengan 3x kuadrat kurang 1 berpangkat 3 kemudian pangkat 2. Nah ini untuk contoh kedua kita peroleh turunan pertamanya dy per dx nya seperti ini. Oke. Berikutnya contoh 3. Contoh 3. Misalnya diketahui y sama dengan cos akar 4x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, terlebih dahulu kita analisis dulu. Apa yang bisa dimisalkan terkecilnya. Fungsi terkecil kita bisa misalkan yang mana? Nah, misalnya V sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, kalau saya misalkan V ini, nah saya bisa ganti V di sini. Kalau saya ganti V di sini, maka akan terbentuk fungsi kedua U sama dengan akar V. U sama dengan akar V. Nah, kalau
Yang ketiga, kalau saya misalkan ini sebagai U akarnya secara keseluruhan, maka akan terbentuk di sini Y sama dengan cos U. Y sama dengan cos U. Nah, sekarang kita tinggal tentukan turunan pertamanya masing-masing terhadap variabelnya. Kalau di sini dv terhadap x, kita turunkan terhadap variabel x, jadinya 8x. Kalau ini terhadap v, du per dv sama dengan ini, sebenarnya sama saja, v pangkat 1/2. Turunannya ini kita sudah tentukan sebenarnya di pertemuan di materi tentang definisi turunan. Kalau turunan akar itu 1/2 akar v ya. Tapi kalau kita mau menggunakan aturan fungsi pangkat, maka ini v pangkat 1/2 jadinya 1/2 dikali dengan v berpangkat 1/2 kurang 1 jadinya ya, 1/2 kurang 1 jadinya minus 1/2 kan. Jadi saya tidak apa-apa langsung tuliskan di sini minus 1/2. Selanjutnya P berpangkat minus 1/2 ini jadi pembilang di sini. Kalau saya bawa ke dalam penyebut, maka pangkatnya berubah jadi negatif menjadi positif 1/2 V berpangkat positif 1/2. Sama saja ini adalah 1/2 akar V. Ini untuk du per dv. Selanjutnya ini kita turunkan fungsi y terhadap variabelnya. Variabelnya adalah u, jadi dy per du. Turunan cos minus sin u. Minus sin u. Nah, selanjutnya tinggal kita pakai aturan rantai. Aturan rantai kedua yang kita pakai. Kenapa? Karena kita menggunakan 3 fungsi di sini. dy per du sama dengan dy per dx dy per du kali dengan du per dv dikali dengan dv dx. Tinggal kita masukkan dy per du nya adalah minus sin u dikali du per dv nya tidak lain ini 1/2 akar v dikali dengan dv per dx tidak lain adalah 8x. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, kita ganti semua variabel-variabelnya menjadi variabel x. Jadinya di sini minus sin u, minus sin u nya kita ganti dengan u ini akar v. Tidak apa-apa, saya tulis ulang di sini dulu. Sekali dengan 1/2 akar v dikali dengan 8x. Selanjutnya ganti variabel v nya dengan x. Ganti variabel v nya dengan ini 4x kuadrat tambah 3. Jadinya minus sin akar 4x kuadrat tambah 3 dikali dengan 1/2 akar 4x kuadrat tambah 3 kali 8x.
Nah, ini dalam bentuk perkalian, maka masih bisa saya sederhanakan lagi. Bentuknya seperti ini. Ini 8 dengan 4 kita bisa operasikan, jadinya 8 bagi 4 jadinya 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadinya 4x, ada minusnya di sini. Minus 4x sin akar 4x kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 nya sudah hilang ya, karena saya sudah bagikan dengan 8. Akar 4x kuadrat ditambah dengan 3. Ini dy per dx nya. Ini untuk solusinya. Oke, 3 contoh sudah mewakili. Kira cukup sampai di sini saja untuk pembahasan contoh-contohnya. Contoh pertama bisa dilihat seperti ini. Kemudian contoh kedua, solusinya. Kemudian contoh ketiga ini. Oke, cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.